Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faria Disatrio alias Qatar dan teman saya Nurusmanisi alias Sambok. Ya, kami adalah anggota Wira Muda di Klatsar 37 Gegama. Ya, pada kali ini kita akan membawakan materi mengenai navigasi darat. Materi yang pertama adalah pengenalan alat. Dalam navigasi darat, kita memiliki 4 alat utama, yaitu kompas, peta kontur, protaktor, dan OHP marker atau spidol seperti biasa. Alat yang pertama adalah kompas. Kompas ini memiliki fungsi untuk membidik objek yang akan kita tentukan sudutnya. Dalam kompas ada beberapa komponen. Yang pertama, dial. Dial berfungsi sebagai untuk melihat sudut yang telah kita bidik. Yang kedua, ada tutup dial. Tutup dial berfungsi untuk melindungi dial. Dan dalam tutup dial terdapat visir. Dalam visir kita bisa melihat objek yang kita bidik. Selanjutnya ada loop. Loop berfungsi untuk memperbesar sudut yang ada pada dial sehingga kita dapat melihat dengan jelas sudut yang terbaca. Untuk komponen terakhir ada penyangga. Penyangga ini berfungsi untuk menjaga kompas agar dalam posisi lurus. Oke, baik, untuk alat selanjutnya yaitu ada peta kontur, di mana peta ini tuh berisi informasi terkait garis-garis kontur dan objek lainnya seperti sungai dan jalan. Ini menggunakan skala 1:25.000 dan di sini sudah ada interval konturnya itu 50. Jadi peta ini bisa kita gunakan untuk mengetahui berapa sih ketinggian suatu tempat. Nah, bisa dengan peta ini. Oke, terus untuk alat selanjutnya, ini ada protaktor. Protaktor berfungsi untuk memindahkan informasi sudut yang telah kita dapat pada bidikan kompas dan akan kita pindahkan ke dalam peta kontur yang telah kita sediakan. Oke, untuk yang terakhir itu ada OHP marker atau spidol. Jadi alat ini digunakan sebagai alat bantu tulis, baik untuk membuat garis ataupun titik pada peta. Oke, jadi seperti itu untuk materi pengenalan alat. Secara garis besar kita menggunakan 4 alat, yaitu kompas, peta kontur, protaktor, dan spidol atau OHP marker. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana orientasi medan dapat membantu kita menentukan posisi kita dalam suatu peta. Sebagai contoh, di sebelah barat saya ada satu pohon, dan di sebelah timur saya juga ada satu pohon. Hal ini dapat diartikan saya berada di sebelah timur pohon ini dan saya berada di sebelah barat pohon ini. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa saya berada di tengah-tengah kedua pohon ini. Nah, jika kita memiliki suatu peta yang memuat informasi kedua pohon ini, maka kita bisa menentukan di mana posisi kita berada, yaitu berada di tengah-tengah pohon ini. Orientasi medan itu sendiri secara garis besar itu adalah menyamakan kedudukan pada peta dengan medan yang sebenarnya. Nah, jadi cara menyamakan ini kita dengan mengenali objek-objek yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu bisa gunung, sungai, jalan, permukiman, ataupun punggungan, ataupun suatu igir kayak gitu. Orientasi medan itu sendiri memiliki beberapa sifat dan cara pembacaan. Nah, garis kontur yang tertutup itu menandakan sebuah puncakan. Pada suatu lembah itu garis kontur akan cenderung meruncing ke hulu. Begitu juga sebaliknya, garis kontur yang meruncing ke alahiril itu menandakan itu punggungan atau igir. Nah, kemudian selanjutnya, garis kontur yang rapat menunjukkan kenampakan topografi yang curam dan terjal. Sedangkan garis kontur yang renggang menunjukkan kenampakan topografi yang landai hingga dalam. Untuk posisi kita saat ini itu berada di puncakan sebuah bukit, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa posisi kita itu berada di sebuah kontur yang tertutup. Terdapat suatu puncakan yang berada di sebelah timur laut, yang puncakan tersebut memiliki lereng yang terjal sehingga kita bisa menemukannya pada peta. Dari sini kita ketahui bahwa posisi kita itu berada di barat daya puncakan tersebut.
Untuk selanjutnya, lalu kita memperhatikan arah pergerakan kita sebelumnya. Kita tadi bergerak dari barat ke timur dengan medan yang sangat curam, sehingga besar kemungkinannya itu kita berada di sekitar sini. Untuk menentukan posisi pasti di mana kita berada, maka kita bisa melakukan proses reseksi. Reseksi itu sendiri itu adalah suatu teknik untuk menentukan posisi kita dengan menggunakan 2 atau lebih objek yang dapat kita lihat pada alam maupun pada peta. Nah, untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu menyamakan arah utara pada peta dengan arah utara yang sebenarnya. Hal ini untuk mempermudah kita dalam mengenali keadaan topografi sekitar. Seperti yang kita tahu itu di sebelah timur itu ada suatu puncakan 1, dan itu juga ada puncakan. Kedua puncakan tersebut terletak begitu dekat, sehingga kita dapat mengidentifikasi bahwa 2 puncakan tersebut sebagai 2 garis kontur tertutup yang bersebelahan. Dari 2 puncakan tersebut, nantinya kita akan melakukan proses reseksi. Oke, setelah kita menemukan objek yang kita lihat di peta maupun pada kenyataan, selanjutnya kita membidik kedua objek tersebut dan mengusahakan pada saat membidik kedua objek, posisi tubuh tidak berubah. Nah, kemudian setelah kita bidik, itu didapatkan suatu sudut. Jika suatu sudut tersebut lebih dari 180 derajat, maka untuk mendapatkan back azimuth, maka itu dikurangi 180 derajat. Sedangkan jika sudut yang didapat itu kurang dari 180 derajat, maka untuk mendapatkan back azimuth, itu sudut harus ditambahkan 180 derajat. Baik, untuk objek yang pertama itu setelah dibidik itu dihasilkan sudut 100 derajat, sehingga untuk memperoleh back azimuthnya itu ditambah 180. Jadi pada peta kita tarik garis sebesar 280 derajat. Untuk objek yang kedua itu setelah dibidik itu dihasilkan sudut 60 derajat, sehingga untuk back azimuthnya sendiri itu nanti ditambah 180. Jadi pada peta kita menarik garis 240. Oke, baik, dari hasil reseksi ini didapatkan kita itu berada di posisi sekitar titik pertemuan antara 2 garis yang telah kita buat. Interseksi itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek dari 2 lokasi yang sudah diketahui sebelumnya. Untuk kali ini kita akan menentukan posisi tower berdasarkan posisi kita saat ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu kita membidik objek yaitu tower yang akan kita cari tahu titik lokasinya dari posisi kita saat ini. Setelah dibidik, tower tersebut berada pada sudut 285 derajat. Nah, untuk selanjutnya kita akan pindah ke posisi interseksi yang kedua. Untuk saat ini kita berada di titik ini. Oke, teman-teman, dapat dilihat di sebelah sana itu terdapat tower, tepatnya yang tower keempat sebelah kanan, yang merupakan titik yang kita ingin ketahui lokasinya itu melalui metode interseksi. Nah, setelah itu kita bidik lagi towernya untuk mengetahui sudut interseksi yang kedua. Nah, setelah dibidik diketahui bahwa sudutnya sebesar 265 derajat. Data sudut dari kedua lokasi yang berbeda tersebut kemudian ditarik garis lurus, dan perpotongan antara 2 garis lurus tersebut menunjukkan titik lokasi dari tower tersebut.
Dalam navigasi darat, terdapat dua metode pergerakan, yaitu metode contouring dan metode potong kompas. Metode contouring adalah metode pergerakan dengan mengikuti pola garis kontur pada peta kontur. Metode ini biasanya memiliki jalur yang panjang. Sedangkan metode potong kompas adalah metode pergerakan yang tidak mengikuti garis kontur. Metode ini mengacu pada satu sudut tetap kompas, yaitu sudut dari tujuan kita. Pada metode potong kompas, kita dapat memastikan bahwa kita tetap berjalan pada sudut tujuan atau tidak, yaitu dengan menggunakan dua cara, forward dan leapfrog. Pada kedua cara ini menggunakan dua objek, yaitu shooter dan yalon. Shooter adalah pembidik dan yalon adalah yang dibidik. Hal pertama yang kita lakukan adalah menentukan sudut yang akan menjadi tujuan gerak kita. Pada metode forward, pembaca atau shooter membidik yalon sesuai dengan sudut bidikan yang ada, sehingga shooter bisa mengarahkan yalon untuk berada pada sudut bidikan itu. Setelah itu, shooter menempati posisi yalon, dan yalon berpindah ke stasiun 3, dan seterusnya sampai stasiun terakhir. Perpindahan stasiun antara target dan pembaca harus menempati tempat yang sama. Sedangkan pada metode leapfrog, secara garis besar sama dengan metode forward, hanya saja pergerakannya seperti melompat. Pada metode ini, shooter dapat menjadi yalon dan yalon dapat menjadi shooter.